Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Indi Septian, dari Prodi Psikologi B. Ingin menjelaskan sebuah presentasi yaitu dari materi bahasa Indonesia yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi anak usia dini dengan metode bercerita. Nama saya Indi Septian, NIM 2173201015, Prodi Psikologi. Dosen pengampu Feni Anita MPD. Perkembangan dasar perkembangan bahasa pada anak. Jadi bahasa adalah alat untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan berkomunikasi. Keterampilan bahasa juga penting dalam rangka membentuk konsep, informasi, dan pemecahan masalah. Melalui bahasa pula kita dapat memahami komunikasi, pikiran, dan perasaan. Nah, kemudian belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia di awal itu 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi secara lisan, secara tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda isyarat. Kemudian adapun dalam perkembangan dalam bahasa anak usia dini ini juga memiliki tahapan. Yang pertama itu tahap pralinguistik, yaitu antara umur itu dari awal sampai mau menjelang 1 tahun. Itu tahap ini terdiri dari yang pertama itu yang A, tahap meraban. Meraban itu bisa disebut sebagai pralinguistik pertama. Tahapan ini dimulai dari bulan pertama hingga bulan ke-6, di mana anak akan mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Jadi menangis dan tertawa menjerit ini juga salah satu tahapan anak-anak itu untuk mulai membiasakan untuk berbicara. Kemudian yang bagian yang B, tahap meraban 2, pralinguistik kedua. Tahapan ini dapat pada dasarnya merupakan tahapan kata tanpa makna melalui dari bulan ke-6 hingga 1 tahun. Nah, jadi pada dasarnya kan anak mulai bulan ke-6 hingga 1 tahun itu merupakan seperti dia mulai mengeluarkan suaranya dari lisannya itu, tetapi belum memiliki makna seperti tangisan atau dia sekedar menjerit. Nah, itu termasuk yang tahapan meraban kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan yang kedua linguistik. Tahapan ini terdiri tahap 1 dan 2. Tahapan yang kedua, tahapan 1 yaitu holafrastik 1 tahun, ketika anak mulai menyatakan makna keseluruhan frasa atau kalimat dalam satu kata. Tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata anak hingga kurang lebih 50 kosakata. Nah, di tahapan ini dia mulai membiasakan untuk berbicara walaupun belum banyak kosakata yang diucapkan. Kemudian yang B, tahap 2, frase dari 1 sampai 2. Pada tahap ini anak sudah mampu mengucapkan 2 kata. Ucapan 2 kata tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata anak sampai dengan rentang 50 sampai 100 kata-kata. Dia sudah mulai bisa mengucapkan sebuah kalimat, tetapi belum sempurna, masih belum sempurna. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengembangan tata bahasa, yaitu persekolah 3, 4, 5 tahun. Pada tahun ini anak sudah dapat membuat kalimat seperti telegram. Dilihat dari aspek pengembangan tata bahasa SPO, anak dapat memperpanjang kata menjadi satu kalimat. Dia sudah mulai bisa dari kata-kata yang diucapkan, sudah bisa memulai dari bentuk kalimat. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tata bahasa menjelang dewasa. Nah, ini di usia 6-8 tahun. Tahapan ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Dan dia sudah mulai memahami bagaimana gimana sih yang benar itu dalam mengucapkan kalimat atau berkata-kata sesuai kaidah-kaidah dalam materi bahasa Indonesia. Kemudian tujuan pengembangan bahasa anak usia dini. Jadi juga memiliki tujuan, yaitu pengembangan keterampilan bahasa anak merupakan kemampuan yang sangat penting untuk berkomunikasi, terutama bagi mereka yang sudah masuk ke lingkungan pendidikan sekolah, khususnya taman kanak-kanak. Nah, tujuannya itu biar supaya dia sudah terbiasa ketika nanti sudah bertemu dengan teman-temannya, dia sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan temannya atau sama gurunya. Kemudian adapun metode bercerita. Metode cerita adalah metode yang mengisahkan sesuatu peristiwa atau kejadian kepada peserta didik. Kejadian atau peristiwa tersebut
sampaikan kepada peserta didik melalui tutur kata, ungkapan, dan mimik wajah yang unik. Jadi ketika membiasakan anak ini dengan bercerita itu juga salah satu melatih anak untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang benar sesuai kaidah dalam pembelajarannya. Jadi contoh kita menceritakan kepada seorang anak dini dengan mengajarkannya kalimat-kalimat yang benar itu dengan bercerita. Jadi cerita kita itu sesuai dengan kalimat yang benar. Jadi dia dari situ mulai dia mengingat bahwasanya apa yang dia cerita itu tersebutlah kata-kata yang tersebutlah yang benar. Kemudian tujuan dari metode bercerita mengembangkan kemampuan berbahasa yang pertama, mengembangkan kemampuan berbahasa. Kemudian yang kedua mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jadi ketika dia sudah terbiasa bercerita, apa yang diceritakan itu benar juga melatih pola pikirnya. Kemudian menanamkan pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita. Kemudian yang keempat mengembangkan kepekaan sosio emosi anak tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya melalui tuturan cerita yang disampaikan. Jadi ketika dia sudah terbiasa bercerita dengan kata-kata yang benar, dia juga bisa memikirkan apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang nomor 5 melatih daya ingat atau memori anak untuk menerima dan menyimpan informasi melalui tuturan peristiwa yang disampaikan. Jadi ketika cerita itu kan anak-anak juga meresap apa yang diceritakan, jadi dia sudah mulai melatih apa yang benar, kemudian dia mengingat tersebut. Kemudian manfaat kegiatan bercerita yang pertama itu membangun kontak batin antara anak dengan orang tuanya maupun anak dengan gurunya. Cerita itu kan dia ibarat kalau cerita itu dia memang benar-benar dihayati, itu memang bisa masuk dalam imajinasinya. Kemudian yang kedua itu media penyampai pesan terhadap anak. Dari cerita itu bisa kita sampaikan pesan-pesan yang baik kepada anak. Kemudian yang ketiga pendidikan imajinasi atau fantasi anak. Jadi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, cerita itu juga bisa melatih imajinasi dalam pikirannya atau fantasi dalam pikiran anak. Dia sudah tergambar dalam pikirannya ketika dalam forum bercerita tersebut. Kemudian bentuk-bentuk cerita anak. Nah, bentuk-bentuk cerita ini, bentuk cerita-cerita anak ini bisa dengan cerita lisan, cerita tulis, atau cerita panggung. Cerita lisan contohnya kita bisa ceritakan dengan realita hidup, ceritakan bagaimana seharusnya kita sebagai manusia yang baik gitu. Kemudian cerita tulis itu cerita mengarang cerita kemudian diceritakan dengan membacanya. Kemudian cerita panggung itu seperti cerita-cerita drama atau cerita yang ditampilkan di dalam panggung atau di video-video television yang forumnya itu forum dalam panggung. Kemudian yang terakhir jenis-jenis cerita anak. Jenis-jenisnya itu ada cerita rakyat berasal dari ciri khas daerah tersebut. Contohnya kalau dari Jawa itu ya Jaka Tingkir. Nah kalau dari yang Islam itu cerita-cerita Wali Songo, kita kisah-kisah nabi-nabi. Kemudian yang kedua cerita realitas, cerita kehidupan nyata, bagaimana hidup yang baik gitu. Kemudian yang ketiga cerita sains, cerita tentang hewan, tumbuhan, dan alam gitu. Kemudian yang keempat cerita biografis. Kemudian yang kelima cerita keagamaan. Cerita keagamaan seperti yang saya jelaskan tadi, cerita tentang ilmu, bagaimana Rasulullah diutus jadi Rasulullah, bagaimana turunnya Al-Quran, dan bagaimana cerita-cerita Nabi yang lain. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya itu presentasi dari saya menjelaskan tentang pembentukan pembiasaan bicara pada anak itu dengan supaya anak itu lancar berbicara dengan cara metode bercerita tadi. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan ketika ada benarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan alhamdulillah alamin dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.